Selamat datang dan selamat sore bagi kita semua. Sepertinya kurang ya Glenn. Coba kita sapa lagi ya. Oke, boleh. Selamat datang dan selamat sore bagi kita semua. Selamat sore. Puji Tuhan, saya melihat di sini wajah-wajah penuh sukacita. Kenapa ya Glenn? Kira-kira? Waduh, mungkin karena hari ini ada yang libur atau bagaimana kan? Mungkin ada juga yang libur, atau ada yang setengah hari, atau ada yang cuti panjang akhir tahun ini. Tentu saja karena apa, Glenn? Wah, apa ya? Coba kita cari clue dulu ya di sekitar sini ya. Oh iya, ada di belakang kita nih spanduk besar sekali. Sebenarnya kita akan mengadakan buka dan tutup tahun untuk 2024 dan juga 2025. Betul kan? Betul sekali, kita akan menyambut tahun 2025 dengan tema yang baru. Apa ya, Glenn? Are you ready? He's coming soon. Sebelumnya kami dari depan ingin menghimbau bagi para bapak, ibu, dan adik-adik untuk dapat mensunyikan HP atau alat elektroniknya agar acara kita bisa berjalan dengan hikmat dan lancar. Oke, baik. Dan juga sebelum kita memulai acara akan ibadah kita, mari kita tunduk kepala dan juga kita berdoa dalam hati kita. Mari kita berdoa. Dan saudara bisa lihat di sebelah kiri, kalau di kami sebelah kanan, di situ ada tulisan untuk harapan-harapan dan juga berkat-berkat yang sudah terjadi di tahun 2024. Dan saat ini mungkin kita bisa berkumpul bersama sebagai satu keluarga, dan juga para tamu bisa juga bergabung bersama dengan kerabat ataupun keluarga yang dikenal. Dipersilahkan. Kami dari panitia akan membagikan kertas dan pulpen. Mari kita sama-sama berdiri dan berkumpul dengan kerabat atau keluarganya. Apakah kita semua sudah selesai menempelkan ke mading? Bisa diisi bagian tengahnya, sepertinya masih kosong. Karena kita akan memasuki sesi untuk baik, mohon perhatiannya karena saat ini kita memasuki akan sesi mendoakan harapan-harapan yang telah kita sajikan dalam bentuk catatan, dan boleh jadi kembali kita berkumpul bersama keluarga untuk mendoakan harapan-harapan tersebut. Dan mari kita berkumpul bersama dan mendoakan harapan. Besar banget, tabung. Ini, iya. Apa lihat nggak? Kita masing-masing berkumpul kembali dengan keluarga dan kerabat kita untuk mendoakan harapan kita di 2025 dan mengucap syukur atas 2024. Merampungkan doa-doa yang sudah dipanjatkan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan berdoa. Selanjutnya kami mengundang para
pada para hadirin untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu buka nomor 172 di seluruh dunia nyatalah. Kami datang kembali ya Tuhan di penghujung tahun 2024 di mana kami akan melewati tahun ini tinggal beberapa saat lagi. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang menjadi bagian bagi kami semua. Kami tahu ada suka duka di dalamnya, ada kegembiraan, mungkin kepahitan, mungkin tantangan-tantangan yang sudah dan masih belum dapat kami selesaikan. Tapi izinkan kami datang dengan penuh ucapan syukur dan rasa sukacita kami di saat ini di mana kami akan memulai rangkaian perbaktian tutup dan buka tahun di tahun yang baru di tahun 2025. Kami yakini pada saat kami berdoa Engkau akan hadir tengah-tengah kami. Bahkan pada saat kami memasuki tahun yang baru, biarlah hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, kami akan jalani itu bersama-sama dengan Kau di setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami boleh berserah sebagaimana kami ada, bahkan kami terus memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu menyertai setiap langkah kaki kami dimanapun kami berada. Terimalah rangkaian perbaktian kami, biarlah berkat-Mu menjadi milik kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua dan anggota Jemaat Palang Semi. Pada saat ini saya dengan hormat mengundang kita semua, baik anak-anak kami Jemaat Palang Semi, boleh bertenang diri dan tidak jalan-jalan, karena kita akan menyaksikan drama musikal dari Jemaat Palang Semi, Pemuda Palang Semi. Dan drama ini menceritakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah drama ini dapat membuat kita, ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tetap bersemangat dan juga tetap selalu berserah kepada Tuhan. Boleh anak-anak tolong bertenang diri. Queen, boleh duduk. Di bawah langit malam yang penuh bintang, tenang dan damai, sekelompok orang Kristen dengan sungguh-sungguh menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali dengan bernyanyi. Mereka percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan membawa mereka masuk ke dalam rumah yang telah disediakan baginya. Namun, di antara mereka ada pula seorang yang menjadi ragu dan tawar hati. Pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini membuatnya menjadi ragu. Kehilangan orang yang dicintai, kekecewaan yang mendalam, membuatnya sulit untuk percaya pada janji Tuhan tentang kehidupan yang kekal. Ia bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar ada? Tidakkah kau sangat rindu lihat Tuhan di surga?
Ya, aku ingin. Tidakkah kau sangat rindu bertemu Tuhan di surga? Tidakkah kau sangat rindu melihat tempat tujuanmu? Ya. Dia akan beritahu semua rahasia yang tak ada seorang pun tahu. Rahasia? Oh, Dia pintu gerbangmu ke kerajaan. Ke kerajaan. Ke kerajaan. Dialah pemimpinmu untuk masuk dalam dunia baru. Andrew berdiri, matanya berkaca-kaca. Keraguan yang selama ini ia pendam kini terlontar. Suara meragukannya memecahkan keheningan malam. Bukankah dia hanyalah manusia biasa? Kenapa dia disebut sebagai Tuhan? Aku tidak bisa memahaminya. Apakah kalian juga sama? Saudaraku, banyak rahasia Allah yang tidak bisa kita selami. Percayalah, iman bukan hanya berdasarkan logika semata. Tapi ini berbeda. Ia disebut sebagai Tuhan. Aku butuh bukti yang nyata, sesuatu yang bisa kulihat dan kuraba. Lihatlah apa yang tertulis di dalam isinya. Seluruh pekerjaan yang ia lakukan akan meyakinkanmu bahwa ia adalah Tuhan. Lihatlah keluar. Bukti nyata terbesar adalah karyanya di dunia ini. Alam semesta yang begitu indah adalah bukti nyata keberadaannya. Pernahkah kamu merasakan kasih yang begitu luar biasa, yang tidak dapat dijelaskan dengan logika? Kasih yang membuatmu ingin memberikan segalanya? Itulah kasih Yesus, Andrew. Dia telah lahir ke dunia dengan sebuah misi yang sangat besar, yaitu untuk menyelamatkan kita, seluruh umat manusia. Kita harus percaya. Jadi, dia lahir dari seorang manusia. Itu artinya dia sama dengan kita, bukan? Ya, dia sama seperti kita. Dia juga merasakan suka dan duka, sama seperti kita manusia. Tapi perbedaannya, dia adalah Yesus. Itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus lahir bagi Maria dan Yusuf. Dalam pengasuhan kedua orang tuanya, Yesus bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah para nabi. Maria adalah guru pertama Yesus. Keluarga Yesus sangat tenang dan sederhana.
Yohanes Pembaptis. Bukankah itu tindakan untuk orang berdosa? Yesus melakukan itu sebagai bentuk kerendahan hatinya. Ia mau turun dari surga, menyamakan dirinya dengan kita, manusia berdosa, hanya untuk menunjukkan kasih-Nya yang tiada terbatas. Dan dengan dibaptis, Yesus memulai pelayanannya sebagai Mesias, dan Dia akan menyelamatkan semua umat manusia. Kalau apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Setelah Yesus keluar dari air, terbukalah langit dan turunlah burung merpati yang menyerupai Roh Kudus ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah pembaptisan, Yesus memulai pelayanannya. Ia berkeliling ke berbagai kota dan desa, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Melalui kuasa Roh Kudus, ia melakukan mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan. Untuk mendukung pelayanannya, Yesus menetapkan 12 muridnya. Rasul-rasul ini berbeda-beda dalam sifat dan pembawaan mereka. Ada si pemungut cukai yaitu Matius, ada Simon yang berapi-api dan cepat marah, ada Petrus yang gegabah, ada Yudas berhati hina dan ada juga seperti teman kita Thomas yang berhati jujur namun pemalu dan penakut. Ada juga seperti Filipus yang berpikir lamban dan gampang kecewa. Dan ada juga seperti anak-anak Zebedeus yang berkemauan keras dan sangat belak-belakan. Jadi, meskipun murid-murid Yesus memiliki banyak kekurangan, Yesus tetap memilih mereka. Itu artinya kita yang memiliki banyak kekurangan juga bisa menjadi pengikutnya, bukan? Tepat sekali, Andrew. Yesus itu tidak mencari orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang mau terbuka kepada Dia. Yesus melihat karakter setiap orang dan menjadikan para rasul itu rasul-rasul yang luar biasa. Apakah kalian ingat suatu hari Yesus pergi ke tanah Galilea untuk bersama dengan murid-muridnya, dan di sana Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Setelah itu Yesus merasa letih dan Dia pun mengajak para murid-muridnya untuk menyeberangi danau Galilea agar mereka bisa menemukan tempat yang sunyi untuk beristirahat.
Dan tiba-tiba ombak yang keras dan angin yang kencang menghantam perahu-perahu murid-murid itu. Nyawa mereka sangat terancam, tetapi Yesus tetap tertidur nyenyak. Angin dan ombak turut perintahnya, diam teduh. Walaupun lautan tergoda atau murka setan dan manusia, tak dapat memberikan suara semuanya turut perintahnya. Diam teduh, diam teduh. Semuanya turut perintahnya. Diam teduh. Setelah percakapan yang mendalam itu, mereka semua terdiam sejenak, merenungkan keajaiban Tuhan Yesus. Bahkan angin dan ombak menurut kepada perintah Yesus. Cahaya bulan menyinari wajah mereka, seolah itu bersaksi akan kebenaran yang baru saja mereka bahas. Yesus tidak hanya menenangkan badai di danau, tetapi juga menenangkan badai di hati kita. Ketika kita merasa takut, cemas, atau khawatir, kita bisa datang kepada Yesus dan menemukan kedamaian. Dan yang paling penting, Yesus mengajarkan kita arti kasih yang sesungguhnya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Aku merasa begitu kecil dibandingkan dengan kasihnya. Tetapi aku sangat bersyukur dia memilihku sebagai pengikutnya. Dialah Tuhan yang sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dia sungguh ajaib. Siapa yang mengampuni segala dosaku? Siapa yang mengangkatku ketika ku jatuh? Siapa yang membimbing kalau ku sesat? Tuhan Allahku Yesus, Dialah yang kupuji. Sucilah Dia.
percakapan sambil menikmati kesunyian dan kehangatan malam. Setelah membahas berbagai peristiwa dalam kehidupan Yesus, percakapan mereka beralih pada harapan akan kedatangannya yang kedua kali. Aku sering membayangkan bagaimana ya saat Yesus datang kembali. Dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik, bukan? Tidak akan ada lagi kesedihan, penderitaan, ataupun kematian. Aku setuju. Aku sangat menantikan saat itu, di mana kita akan bertemu dengan Yesus secara langsung dan kita akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tapi bagaimana ya caranya kita harus bersiap untuk menunggu kedatangan Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Yesus sendiri sudah memberi kita petunjuk. Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya dan memberitakan Injil kepada orang lain. Oleh karena itu, penantian akan kedatangannya janganlah menjadi waktu yang sia-sia, namun jadikan waktu ini berharga untuk semakin mengenalnya dan melakukan kehendaknya. Amin. Terima kasih teman-temanku. Aku sangat bersyukur memiliki teman-teman seiman seperti kalian. Bila mana suatu hari nanti kita menjadi lemah, mari kita saling menguatkan. Kita harus masuk ke surga. Kita akan berdiri di tepi laut kaca dengan kecapi emas dan mahkota kemuliaan. Haleluya! Yesus akan datang segera. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. I see.